Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani Anda sebentar. Jadi hari ini teman-teman kita akan membuat sebuah vlog video pembelajaran, yaitu mengenai periodisasi sejarah gereja umum. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Marici Simamura. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen atau IAKN Tarutung dengan NIM 2001011176. Teman-teman, saya grup E semester 3 dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya teman-teman dalam membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah daripada Sejarah Gereja Umum yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Rawatri Sitanggang MPD. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada sejarah gereja umum. Teman-teman, dalam periodisasi sejarah gereja umum ini, pertama-tama bahwa setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun dan waktu tertentu. Nah, jadi yang kedua bahwa setiap periode harus mempunyai corak-corak yang membedakan periode-periode ini dari yang lain, teman-teman. Nah, jadi pembagian waktu dalam periode ini biasanya mulai dengan pembagian kasar dalam periode-periode panjang atau beberapa abad. Nah, oke. Sekarang periodisasi ini sangat kasar, tetapi ini dapat berguna untuk pembagian pertama, yang kemudian perlunya dihaluskan. Dengan tahun-tahun kita dapat bisa kita lihat yang pertama itu gereja kuno, yaitu tahun 30 sampai dengan 590. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan, yaitu tahun 590 sampai 1517. Lalu yang ketiga adalah gereja zaman baru, di mana tahun 1492 sampai dengan masa kini. Oke, teman-teman, sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30. Nah, sebagai titik balik, kemudian ditunjukkan oleh tahun 590 dan 1492 sampai dengan 1517, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada gereja kuno, di mana tahun 30 sampai dengan 590. Apa sih ciri-ciri yang menentukan zaman gereja kuno ini? Nah, ciri yang pertama, bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadah atau liturgi, dan ajaran gereja. Nah, pada waktu ini, itu telah digumuli sesuai dengan soal yang hakiki mengenai tata gereja, ya termasuk jabatan-jabatan, liturgi dan pokok-pokok ajaran atau khususnya Trinitas dan Kristologia. Lalu ciri yang kedua adalah umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi, teman-teman. Jadi berada di Laut Tengah. Yang bagian pertama adalah di bagian timur Kekaisaran Romawi, yaitu Syria dengan kota Antiokhia, dan Asia Kecil yaitu Turki dengan kota Konstantinopel atau dahulu Bayzeitun dan sekarang itu Istanbul. Terus yang kedua di bagian barat Kekaisaran Romawi yaitu Italia dengan kota Roma dan Prancis Selatan dan kota Lyon. Terus yang ketiga, gereja lahir berkembang pada kebudayaan Helenisme, di mana Helenisme itu pada dasarnya adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, khususnya di bagian timur. Oke, kita akan lanjut bahwa zaman gereja kuno dapat dibagi dalam dua subperiode, teman-teman. Nah, apa itu? Yang pertama, timbulnya gereja tahun 30 sampai dengan 313, di mana organisasi, liturgi, dan teologi sudah mulai berkembang. Nah, jadi bisa kita lihat hal yang pertama adalah bahwa bentuk organisasi dan tata gereja terdapat di rumah ibadah Yahudi atau di masyarakat. Nah, lalu yang kedua, bahwa teologi dikembangkan, namun gereja dipaksa untuk mempertanggungjawabkan imannya, gitu.
Lalu yang ketiga, boleh kita lihat sebelum tahun 313, gereja mulai diberi kebebasan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi dan kemudian tahun 250, penghambatan bersifat insidental dan lokal. Nah, jadi sekitar tahun 250 itu penghambatan orang Kristen itu teman-teman terjadi secara sistematis di seluruh negara atas pemerintah Kekaisaran Romawi. Oke, selanjutnya yang kedua, gereja itu diakui oleh pemerintah Kekaisaran Romawi yang dimana tahun 313 sampai dengan 590. Oke, tahun 313, Kaisar Konstantinus Agung, yaitu di mana kota Milano, Italia, yang mengeluarkan surat pemerintah atau disebut Edict Milano. Lalu teman-teman yang kedua, bahwa tahun 380, Kaisar Theodosius, yaitu agama Kristen, adalah merupakan sudah tersebar di agama negara atau dijadikan menjadi agama negara dan wajib menjadi anggota Katolik. Nah, terus yang bagian B-nya itu, edict itu memberi kebebasan kepada gereja. Kemudian gereja itu membahas mengenai ajaran secara terbuka. Nah, bisa kita lihat yang pertama yaitu Trinitas, yaitu Konsili Nicea 325 dan Konsili Konstantinopel 381. Lalu yang kedua, Kristologia, di mana ini adalah merupakan Konsili Chalcedon, yaitu 451. Lalu bagian C, bahwa abad keempat mulai hidup menurut peraturan-peraturan tetap dalam bicara biara. Lalu yang bagian D, bahwa abad kelima kuasa Kekaisaran Romawi di Eropa Barat itu hilang ya. Lalu teman-teman bagian E, bahwa abad ke-7 Kekaisaran Romawi Timur dan gereja di Timur itu mengalami penyerangan dari Islam, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk kepada abad pertengahan, yaitu tahun 590 sampai dengan 1492 atau sampai dengan 1517, teman-teman. Oke, periode abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 3, sekitar tahun 1300, kemudian menjelaskan bahwa kuasa gereja pada bidang politik mulai berkembang dan diancam oleh usaha negara untuk mengatur bidang ini sendiri. Kita lihat bagian A, bahwa awal abad pertengahan 590 sampai dengan 910 bisa kita lihat agama Kristen mulai tersebar ke batas utara dan ke timur laut benua Eropa. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pada zaman gereja kuno, gereja telah mulai menyebar Injil kepada suku-suku yang dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Pada akhir periode ini kebanyakan suku dan bangsa di Eropa telah dikristenkan, teman-teman. Nah, itu dia ya. Jadi sekitar tahun 1000 proses pengkristenan itu seluruh Eropa sampai di Rusia, teman-teman, itu selesai. Nah, lalu yang kedua, bahwa abad ke-7 Islam mulai menyerang daerah di luar Arabia. Nah, lalu yang ketiga, pada awal abad pertengahan perkembangan dogma melalui konsili-konsili oikumenes diselesaikan, teman-teman. Lalu yang keempat bisa kita lihat bahwa di negara Eropa Barat perkembangan gereja Katolik Roma mulai ditemukan ketidakstabilan politik. Oke, sekarang kita akan masuk kepada abad pertengahan yang jaya, di mana tahun 910 sampai dengan kurang lebih 1300
Bisa kita lihat awal kejayaan abad pertengahan ditandai oleh reformasi atau pembaharuan karena kedudukannya istimewa. Nah, terus yang kedua, teologinya itu dibatasi karena umumnya mempertahankan dan menyimpan tradisi gereja. Lalu yang ketiga, itu mengalami perkembangan yang besar. Dan yang keempat, bahwa kepausan membebaskan diri dari pengaruh tersebut, kemudian memperoleh kedudukan untuk menjadi pemimpin di masyarakat, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian C. Akhir abad pertengahan kurang lebih 1300 sampai dengan 1517. Nah, periode ini merupakan masa peralihan dan abad pertengahan ke zaman reformasi. Nah, jadi kepausan itu memiliki krisis, sedangkan penguasa-penguasa duniawi makin lama makin lebih menentukan kehidupan di wilayah mereka, ya termasuk kehidupan rohaninya, teman-teman. Oleh sebab itu, tentu terhadap kehidupan gereja yang tradisional dapat diungkapkan dengan lebih lebar, sehingga jalan terbuka untuk pembaharuan gereja. Oke, sekarang kita akan masuk kepada zaman gereja. Itu biasanya dibagi terhubung dengan 2 titik balik yang dapat ditunjuk. Yang pertama adalah sekitar tahun 1650, waktu situasi yang cukup gelisah sebagai akibat reformasi mulai teduh lagi. Yang kedua disebabkan oleh revolusi Prancis mulai tahun 1789, yang dimana meruntuhkan struktur-struktur sosial yang seringkali berasal dari abad pertengahan dan menimbulkan pola-pola pemerintahan yang baru, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke bagian A, bahwa reformasi dan kontra reformasi yang dimulai tahun 1492 atau 1517 sampai dengan kurang lebih tahun 1650, di mana akar reformasi harus dicari di zaman sebelumnya, sebab apa yang telah dikatakan dan dibuat oleh Luther disiapkan pada akhir abad pertengahan. Terus yang kedua, bahwa kritik yang terdengar pada waktu itu dikalimatkan secara jelas dan dasariah oleh Martin Luther di Jerman, yaitu tahun 1483 sampai dengan 1546. Lalu teman-teman, yang ketiga, kritik Luther itu ditolak, teman-teman. Kenapa? Karena ia sendiri dihukum sebagai seorang penyesat dan dikucilkan dari gereja Katolik Roma, yaitu tahun 1521. Lalu yang keempat bisa kita lihat, karena ajaran Luther diterima oleh banyak orang dan di mana-mana timbul banyak kelompok-kelompok yang hidup sesuai dengan ajaran reformasi. Lalu yang kelima bisa kita lihat, sesudah konsili di Trente, mulailah disadari bahwa perpecahan gereja tidak dapat dipulihkan lagi, teman-teman. Wah, berarti reformasi itu tidak hanya menggoncangkan gereja, tetapi seluruh kehidupan masyarakat turut dipengaruhi. Ya, tujuannya untuk merebut kuasa itu tadi, kuasa politik serta kebebasan untuk ajaran yang dianut. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagian yang ketiga, pietisme dan pencerahan, yaitu kurang lebih tahun 1650 sampai dengan 1789. Sesudah reformasi dan kontra-reformasi, gereja itu mencoba mengukuhkan dan memperkembang apa yang telah diperoleh dalam bidang ajaran dan dalam kehidupan gereja nih. Nah, pietisme kurang lebih 1650 sampai dengan 1750, yaitu bahwa aliran menekankan kesalehan dan penghayatan iman yang merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan di gereja Protestan sesudah reformasi, teman-teman. Lalu yang kedua, pietisme itu cenderung individualisme ya, yaitu lebih mengutamakan apa yang dirasakan, dihayati, dan dipikirkan oleh perseorangan. Bisa kita lihat yang nomor 3,
Individualisme semacam ini terlihat dalam pencerahan, di mana itu tahun kurang lebih dari 1650 sampai dengan 1800, bahwa pencerahan adalah usaha manusia pada waktu itu untuk membebaskan dari segala otoritas dan kekuasaan yang ditantang dalam bidang iman, baik itu dalam ilmu pengetahuan dan politik. Nah, setelah abad ke-20, timbullah kesadaran bahwa sebaiknya ketegangan dan tantangan ini harus dihadapi bersama-sama. Dan tantangan ini harus dihadapi bersama, sehingga lahirlah gerakan oikumenes. Oke, kita akan masuk kepada abad ke-19. Yang pertama, revolusi Prancis itu yang dimulai dari tahun 1789 sampai 1815, bahwa di Prancis menjatuhkan pemerintahan tradisional di bawah pimpinan raja dan kaum bangsawan yang didukung oleh pimpinan gereja. Nah, kemudian restorasi itu yang merupakan usaha memulihkan keadaan politik dan sosial sebelum revolusi Prancis itu, teman-teman. Lalu ekspansi atau usaha orang Eropa untuk keluar ke seluruh dunia. Nah, dengan tujuan memperluas pengaruh dan kuasa mereka pada bidang politik, sekaligus untuk menyebarkan iman Kristen ke dunia dan kebudayaan Barat. Lalu kemudian tahun 1850 timbullah ide-ide politik yang lebih literal atau bebas dan demokratis yang bersifat revolusioner. Lalu yang selanjutnya terdapat dua gerakan yang berlawan pada abad ke-19, teman-teman, sampai dengan abad ke-20, yaitu gerakan berusaha untuk menghubungkan atau pencerahan dengan iman Kristen. Lalu kedua, aliran teologi yang melawan hasil pencerahan dan menekankan ketegangan itu. Oke, kita akan melanjutkannya, yaitu abad ke-20. Abad ke-20 adalah memperlihatkan di mana usaha-usaha untuk mengatasi perpisahan antara gereja-gereja yang timbul pada masa lampau. Nah, sebagai akibat pertikaian-pertikaian teologis. Nah, jadi abad ke-20, kata oikumene menunjukkan pada usaha untuk mewujudkan kesatuan gereja-gereja di seluruh dunia, ya walaupun banyak perbedaan antara gereja-gereja tersebut. Nah, jadi gerakan oikumenes itu untuk menyebarkan iman Kristen dan mengkoordinasi pekerjaan pengabaran Injil. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di sini ada 3 hal aliran dalam gerakan oikumenis. Apa itu? Yang pertama, gerakan iman dan tata negara, yaitu untuk menciptakan suasana yang baik dan dalam diskusi teologis pada konferensi. Lalu yang kedua, gerakan untuk kehidupan dan kegiatan yang menekankan praktis iman. Lalu yang ketiga, teman-teman, memajukan persahabatan internasional melalui gereja-gereja. Kita akan melanjutkannya, yaitu bahwa tahun 1948 Dewan Gereja Sedunia didirikan secara resmi pada sidang raya pertama di Amsterdam. Nah, bahwa gereja anggota saat pendirian DGP berjumlah 147 dan sekarang itu kurang lebih 300. Nah, jadi akhirnya dibicarakanlah posisi Gereja Katolik Roma terhadap gerakan oikumene, atau seperti yang dikatakan oleh Gereja Katolik Roma sendiri, yaitu oikumenisme. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan sikap baru ini, Gereja Katolik Roma mulai dari sidang raya di New Delhi yang tahun 1961 selalu mengutus peninjau-peninjau ke sidang-sidang raya DGB. Dan juga ambil bagian dong dalam pekerjaan DGD melalui anggota-anggota Katolik Roma di komisi-komisi atau Faith and Order. Oke, teman-teman, demikianlah video pembelajaran kita mengenai periodisasi sejarah gereja umum untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama tadi dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kita dalam mengenal dan bagaimana sebenarnya periodisasi sejarah daripada gereja umum ini, teman-teman.
Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.